Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diatri Novita Ningrum dari Prodi PGMI. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang frasa, klausa, dan kalimat efektif. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Baik, langsung saja. Yang pertama ada frasa. Pengertian frasa. Frasa merupakan sebuah gabungan atau kesatuan kata yang terbentuk dari dua bagian kata atau juga lebih, yang mempunyai satu makna gramatikal, yaitu makna yang berubah-ubah dengan menyesuaikan sebuah konteks. Lebih mudahnya, frasa adalah gabungan atau pengelompokan dari dua kata atau lebih, namun tidak bisa membentuk kalimat sempurna oleh sebab tidak mempunyai predikat. Ciri-ciri frasa. Yang pertama, dalam frasa harus terdiri setidaknya minimal dua kata atau lebih. Yang kedua, menduduki atau memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat. Yang ketiga, dalam frasa harus memiliki satu makna gramatikal. Yang keempat, frasa bersifat non-predikatif. Maksudnya yaitu salah satu kata yang terdapat dalam gabungan kata tersebut bukan berfungsi sebagai predikat. Pembagian frasa berdasarkan jenis atau kelas kata. Yang pertama ada frasa nomina. Frasa nomina adalah kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas sebuah kata benda. Frasa nomina dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama ada frasa nomina modikatif, yang kedua ada frasa nomina koordinatif, dan yang ketiga ada frasa nomina apositif. Yang kedua ada frasa verba. Frasa verba adalah kelompok kata yang terbentuk dari kata kerja. Kelompok kata ini dibagi menjadi tiga macam. Ada frasa verba modikatif, frasa verba koordinatif, dan frasa verba apositif. Yang ketiga ada frasa adjektiva. Frasa adjektiva ialah kelompok kata yang dibentuk oleh kata sifat atau keadaan sebagai inti diterangkan dengan menambahkan kata lain yang berfungsi menerangkan, seperti agak, dapat, harus, lebih, paling, dan sangat. Kelompok kata ini terdiri dari tiga jenis, yaitu frasa adjektiva modikatif, frasa adjektiva koordinatif, dan frasa adjektiva apositif. Yang keempat ada frasa adverbial. Frasa adverbial ialah kelompok kata yang dibentuk dengan keterangan kata sifat. Frasa ini bersifat modifikasi atau mewatasi. Misalnya seperti sangat baik. Kata baik merupakan inti dan kata sangat merupakan pewatas. Yang kelima ada frasa pronominal. Frasa pronominal ialah frasa yang dibentuk dengan kata ganti. Frasa ini terdiri dari tiga jenis, yaitu frasa pronominal modikatif, koordinatif, dan apositif. Yang keenam ada frasa numeralia. Frasa numeralia ialah kelompok kata yang dibentuk dengan kata bilangan. Frasa ini terdiri atas modifikatif dan koordinatif. Yang ketujuh ada frasa interogatif koordinatif, yaitu frasa yang berintikan pada kata tanya. Yang kedelapan ada frasa demonstratif koordinatif, yaitu frasa yang dibentuk oleh dua kata yang tidak saling menerangkan. Dan yang terakhir ada frasa preposisional koordinatif, yaitu frasa yang dibentuk oleh kata depan yang tidak saling menerangkan. Selanjutnya, pembagian frasa berdasarkan fungsi unsur pembentuknya. Yang pertama ada frasa endosentris, yaitu frasa yang unsur-unsurnya berfungsi untuk diterangkan dan menerangkan atau menerangkan dan diterangkan. Di sini, frasa endosentris dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama ada frasa atributif, yang kedua ada frasa apositif, dan yang terakhir ada frasa koordinatif. Yang kedua ada frasa eksosentris, yaitu frasa yang salah satu unsur pembentuknya menggunakan kata tugas. Selanjutnya ada pembagian frasa berdasarkan satuan makna yang dikandung atau dimiliki unsur-unsur pembentuknya. Untuk kategori ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada frasa biasa, yaitu frasa yang hasil pembentukannya memiliki makna yang sebenarnya atau denotasi. Yang kedua ada frasa idiomatik, yaitu frasa yang hasil pembentukannya menimbulkan atau memiliki makna baru atau makna yang bukan sebenarnya.
Selanjutnya ada klausa. Klausa adalah gabungan kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. Klausa terkadang dilengkapi dengan objek, pelengkap, atau keterangan. Dari pengertian singkat ini dapat ditarik kesimpulan sederhana bahwa klausa lebih lengkap daripada frasa. Akan tetapi belumlah menjadi sebuah kalimat karena tidak mempunyai intonasi akhir. Klausa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Mempunyai subjek baik itu secara tertulis atau juga tidak tertulis. Yang kedua, mempunyai predikat. Yang ketiga, tidak mempunyai intonasi akhir serta juga tanda baca. Jika ditambahkan unsur ini, maka klausa akan menjadi kalimat. Berikut ini ada jenis klausa berdasarkan strukturnya. Yang pertama ada klausa bebas. Klausa bebas ini merupakan suatu klausa yang berpotensi menjadi sebuah kalimat. Artinya, apabila di dalam penulisannya itu diawali dengan huruf kapital, serta juga diakhiri dengan adanya tanda baca, maka klausa tersebut dapat menjadi kalimat. Contohnya, kamu harus pergi. Dia menangis. Ayah sangat marah. Yang kedua ada klausa terikat. Klausa terikat ini merupakan klausa yang tidak berpotensi menjadi kalimat meskipun dalam penulisannya itu diawali oleh huruf kapital, kemudian diakhiri oleh tanda baca. Biasanya ia menjadi pelengkap di dalam sebuah kalimat. Contohnya, supaya kita sadar, ketika ibu tidur, dan dekat kantor kelurahan. Yang kedua, ada jenis klausa berdasarkan fungsinya. Di sini klausa dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada klausa subjek. Klausa subjek merupakan klausa yang berkedudukan ialah sebagai subjek di dalam sebuah kalimat. Contohnya, ternyata ayah sedang membaca buku itu. Yang kedua ada klausa objek. Klausa objek ini merupakan klausa yang berkedudukan ialah sebagai objek dalam sebuah kalimat. Contohnya seperti ibu sedang menyusun daftar belanjaan. Yang ketiga ada klausa keterangan. Klausa keterangan ini merupakan suatu klausa yang berkedudukan sebagai keterangan di dalam sebuah kalimat. Contohnya seperti karena sakit, Budi tidak pergi sekolah. Yang terakhir ada klausa pelengkap. Klausa pelengkap ini merupakan klausa yang berkedudukan sebagai pelengkap di dalam sebuah kalimat. Contohnya, aku dianggap sudah mati. Yang ketiga ada jenis klausa berdasarkan kelengkapan unsurnya. Di sini dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama ada klausa lengkap. Klausa lengkap yaitu klausa yang mempunyai unsur subjek serta predikat. Apabila subjeknya di awal, disebut klausa lengkap susun biasa. Apabila subjeknya berada di belakang predikat, maka disebut dengan klausa lengkap susun balik atau inversi. Contohnya, kami sedang bekerja. Yang kedua ada klausa tak lengkap. Klausa tak lengkap ini ialah jenis klausa yang hanya mempunyai unsur predikat tanpa subjek. Contohnya, sudah pergi dari tadi siang. Yang keempat ada jenis klausa berdasarkan kata negatifnya. Di sini klausa dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama ada klausa negatif. Klausa negatif ini merupakan klausa yang mempunyai kata negatif seperti tidak, bukan, jangan, dan lain-lain, sehingga predikatnya itu bersifat negatif. Contohnya seperti ibu belum pergi. Yang kedua ada klausa positif. Klausa positif ini merupakan klausa yang tidak mempunyai kata negatif sehingga predikatnya itu bersifat positif. Contohnya seperti saya berhasil melakukannya. Yang kelima ada jenis klausa berdasarkan fungsi predikatnya. Di sini klausa dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama ada klausa verbal. Klausa verbal ini merupakan klausa yang predikatnya itu berupa kata kerja. Contohnya, kami berlari. Yang kedua ada klausa nominal. Klausa nominal ini merupakan klausa yang predikatnya itu berupa kata benda. Contohnya, ibunya seorang guru. Yang ketiga ada klausa adjektifal.
yaitu klausa yang disusun oleh kata sifat. Contohnya, baju yang mahal. Yang keempat ada klausa preposisional. Klausa ini merupakan klausa yang predikatnya itu ialah frasa dari kata depan atau preposisi. Contohnya seperti dari pasar malam. Yang kelima ada klausa numeral. Klausa ini merupakan klausa yang predikatnya itu berupa kata atau juga frasa numeralia atau bilangan. Contohnya seperti 2 juta sebulan. Berikutnya ada kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulis secara tepat, sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pembaca atau pendengar. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat, sehingga pendengar atau pembaca memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Syarat-syarat kalimat efektif. 1. Kesatuan. Maksudnya adalah terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Dengan satu ide itu, kalimat boleh panjang atau pendek, menggabungkan lebih dari satu kesatuan, bahkan dapat mempertentangkan kesatuan yang satu dan yang lainnya asalkan ide atau gagasan kalimatnya tunggal. Yang kedua ada kepaduan atau koherensi. Koherensi adalah terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentuk kalimat. Yang termasuk unsur pembentuk kalimat adalah kata, frasa, klausa, serta tanda baca yang membentuk subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan dalam kalimat. Yang ketiga ada keparalelan, yaitu terdapatnya unsur-unsur yang sama derajatnya, sama pola atau susunan kata dan frasa yang dipakai di dalam kalimat. Yang keempat ada ketepatan. Ketepatan adalah kesesuaian atau kecocokan pemakaian unsur-unsur yang membangun suatu kalimat sehingga terbentuk pengertian yang bulat dan pasti. Dalam praktik di lapangan, baik dalam wacana lisan maupun wacana tulis, masih banyak pemakai bahasa yang mengabaikan masalah ketepatan pemakaian unsur-unsur pembentuk kalimat. Akibatnya, kalimat yang dihasilkan pun tidak tinggi kualitasnya. Yang kelima ada kehematan kata. Maksudnya adalah adanya upaya menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Hemat di sini berarti tidak memakai kata-kata yang mubazir, tidak mengulangi subjek, tidak menjamakan kata yang memang sudah berbentuk jamak. Dengan hemat kata diharapkan kalimat menjadi padat dan berisi. Yang terakhir ada kelogisan. Maksudnya yaitu terdapatnya arti kalimat yang logis atau masuk akal. Logis dalam hal ini juga menuntut adanya pola pikir yang sistematis, yaitu runtut atau teratur dalam perhitungan angka atau penomoran. Demikian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan apabila ada salah kata atau kalimat mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.